lunas-lunas ora mikir kaya ngono gitu ya. Apalagi kalau ditanya, apa sebetulnya tujuan kita hidup itu? Banyak di antara kita yang serak gagas gitu ya. Yang penting urip iki cukup, yang penting urip iki enak gitu ya. Banyak yang kita itu memang nggak tahu alasan. Kenapa? Karena kita terlahir dalam kondisi Muslim dan kita tidak sempat berpikir dan merenung mengapa ini menjadi pilihan kita. Belum lagi di era sekarang di mana gelombang Islamofobia itu luar biasa ya. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Sehingga akhirnya sebagian kita umat Islam itu malu dengan identitas kita sebagai Muslim. Malu dengan identitas kita sebagai orang Islam. Bahkan karena malu itu akhirnya kita tidak terfikir untuk masuk Islam secara sungguh-sungguh. Ya kita Islam ya karena given, karena ya kita dari keluarga Muslim. Sehingga kadang-kadang kita itu lebih suka dengan identitas yang lain. Kita lebih senang yang sebagai ilmuwan ya dianggap sebagai ilmuwan, yang sebagai pengusaha ya dianggap sebagai pengusaha. Atau kalau kita itu aktif di organisasi tertentu, kita lebih senang dengan identitas organisasi kita dibanding kita sebagai seorang Muslim. Bahkan kita kadang-kadang lebih senang disebut dengan misalnya sebagai aswaja, sebagai ahli sunnah wal jamaah dibanding kita dinamakan sebagai Muslim. Nah inilah yang banyak terjadi. Dan memang kalau kita lihat gelombang islamisasi ini, gelombang Islamofobia maksud saya, itu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi kita itu mau buka media apapun, terutama media mainstream, baik yang cetak ataupun yang elektronik ataupun media yang lain, isinya itu selalu menyebarkan kesalahpahaman tentang Islam. Selalu isinya itu melihat Islam dari sisi negatif, menyudutkan Islam. Nah di situ dijelaskan bahwa Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu mengajarkan kebencian, Islam itu menindas wanita, Islam itu tidak menghargai budaya, Islam itu maunya menang sendiri, Islam itu suka main hakim sendiri. Itulah yang digambarkan tentang Islam oleh hampir seluruh media di seluruh dunia. Itu yang terjadi. Sehingga banyak di antara kita umat Islam itu akhirnya kita itu malu dengan identitas kita sebagai Muslim. Bahkan kita tidak terfikir untuk ingin mendalami Islam dengan lebih sungguh-sungguh. Gitu. Bahkan kita kalau bisa dihindarkan dari hal-hal yang berbau Islam. Gitu. Itu yang banyak terjadi. Tetapi memang dunia ini kadang-kadang luar biasa. Yang kadang-kadang itu memang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Di tengah gelombang Islamofobia yang begitu luar biasa, mungkin kita akan membayangkan bahwa Islam itu semakin lama semakin surut. Islam itu semakin lama semakin mengalami decay, pemudaran. Tapi justru tidak. Justru saat ini Islam itu menjadi the fastest growing religion in the world. Islam menjadi agama dengan perkembangan terpesat di dunia. Terpesat di dunia. Dan semakin banyak orang yang meyakini bahwa Islam itu adalah peradaban masa depan
untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan umat manusia. Jadi di satu sisi ketika kita itu semakin malu dengan Islam, tapi justru di belahan yang lain, orang itu justru berbondong-bondong untuk masuk Islam. Di tengah suasana Islamofobia yang sedemikian rupa. Terutama setelah peristiwa runtuhnya gedung WTC di tahun 2001 itu. Perkembangan Islam itu luar biasa. Jadi saya melihat beberapa data. Jadi misalnya kayak di Inggris. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan Islam itu sekitar 44%. Separuhnya sendiri. Dan hampir tiap tahun ada 5.000 orang yang masuk Islam di Inggris. Sehingga saat ini jumlah umat Islam di Inggris itu sekitar 3,9%. 6,5% atau sekitar hampir 4 juta umat Islam di sana. Dan tiap saat, tiap hari ratusan orang itu masuk Islam. Puluhan sampai ratusan orang masuk Islam. Di Amerika setiap tahun ada 30.000 orang masuk Islam. Dan saat ini di Amerika sudah ada lebih dari 1,2 juta umat Islam di Amerika. Di Prancis juga demikian. Perkembangannya luar biasa. Bahkan saat ini di Prancis 8,8% itu adalah umat Islam. Dengan jumlah kira-kira sekitar 5,7 juta. Di Belanda juga demikian. Udah lebih dari 5%. Padahal di sana gelombang anti-Islam itu juga luar biasa. Apalagi di Rusia. Di Rusia itu lebih dari 13% penduduknya itu beragama Islam, yaitu lebih dari 20 juta. Sehingga saat ini total umat Islam itu sekitar 25% dari penduduk dunia. Itu sekitar 2 miliar manusia. Terus dengan perkembangan yang paling pesat. Ini yang kadang-kadang membuat para peneliti itu heran. Karena gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Karena logikanya mestinya dalam 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir harusnya umat Islam itu mengalami decay, penurunan harusnya. Kenapa? Ya karena gelombang Islamofobia itu sedemikian rupa. Jadi media massa begitu masif menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan Islam, menyudutkan Islam. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa, yang nyaris belum pernah terjadi pada abad-abad sebelumnya. Nah, kenapa ini terjadi? Inilah yang menarik. Jadi kadang-kadang memang betul kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi manusia itu membuat makar dan Allah juga membuat makar. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Dan gak bain-bain yang justru masuk Islam, memeluk Islam di tengah gelombang Islamofobia itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang mau berpikir. Banyak di antara mereka para ilmuwan, bahkan para pendeta, para politisi, para artis dan lain sebagainya. Yaitu orang-orang dari profesional yang akhirnya mereka itu masuk Islam di tengah situasi yang seperti itu, gelombang Islamofobia yang luar biasa itu. Nah, inilah yang justru terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hal ini itu bisa terjadi? Ya, karena memang Allah menghendaki begitu. Jadi ketika Allah sudah memberi hidayah, ini secara akidah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan hidayah itu. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa alaika, jadi tidaklah hakmu
hudahum, untuk memberi hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi kalau kita pikir-pikir, logikanya harusnya itu mengalami decay, mengalami penurunan. Tapi justru mengalami growth, mengalami perkembangan, growing, justru malah meningkat. Kenapa? Inilah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya di ayat yang lain misalnya Allah juga berfirman, walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jadi kalau Allah mau, tanpa peran kita, Allah itu bisa membuat seluruh penduduk bumi ini beriman kepadanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa orang untuk masuk untuk beriman? Tidak perlu kita tuh memaksa orang. Tidak perlu, karena membuka hati orang, melunakkan hatinya orang, kemudian memberikan hidayah kepada orang, itu tugasnya Allah, bukan tugas kita. Nah, kita sebagai manusia, sebagai orang yang lebih dulu diberi hidayah, ya maka kita dapat tugas memang. Apa tugas kita? Tugas kita itu menyampaikan, fadzakir, innama anta mudzakir. Fadzakir, berikanlah peringatan, sampaikan Islam, sampaikan nasihat, berilah contoh. Itu perintah Allah, fadzakir, innama anta mudzakir. Karena memang kita itu, tugas kita, fungsi kita ya mudzakir, memberi contoh, memberi informasi, menyampaikan. Tetapi kita ingat bahwa jadi laisa alaihim bimusaitir, tapi kita ini tidak punya kendali. Yang punya kendali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di banyak ayat Allah mengatakan fa innama alaikal balagh. Jadi tugasmu Muhammad, ya termasuk tugas kita ya, itu hanya menyampaikan, hanya memberi contoh, hanya menyampaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi betul-betul kita ini tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada hatinya manusia. Dan saya itu kalau sering lihat di YouTube itu, kan di sana ada banyak sekali tentang situs yang menjelaskan tentang converting to Islam, orang-orang yang masuk Islam. Ternyata ketika orang mendapat hidayah itu memang alasannya itu macam-macam. Jadi mereka dapat hidayah itu alasannya macam-macam. Dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling intelektual. Itulah caranya Allah memberi hidayah. Ada yang dia itu masuk Islam hanya gara-gara ya dia tuh punya teman muslim. Nah, kemudian bulan puasa. Nah, ketika temannya muslim kan puasa ya. Kemudian dia membawa bekal, buah sangu, makanan. Nah, ketika temannya non muslim itu kadang-kadang cuma dikasih makanan sedikit gitu. Ternyata itu oleh Allah itu membuat hati mereka terenyuh. Itu, oh saya ini enggak puasa, saya ini non muslim, tapi kok saya diberi makanan, terenyuh. Nah, dari situlah kemudian hidayah itu masuk. Jadi kadang-kadang hidayah itu tidak masuk lewat teori-teori yang jelimet, itu tidak. Memang kadang-kadang ada yang luar biasa. Dan memang Al-Quran itulah sebetulnya adalah mukjizat yang abadi. Ini saat ini orang itu masuk Islam. Kenapa? Mayoritas itu tersentuh oleh mukjizat Al-Quran itu. Karena ketika mereka membaca Al-Quran, entah dengan sengaja atau tidak, tapi dengan membaca Al-Quran itu, dibacakan Al-Quran itu, mereka itu akhirnya terbuka hatinya. Lewat ayat yang beda-beda. Ada yang terenyuh karena membaca surat Al-Fatihah. Ada yang terbuka ketika membaca surat Al-Baqarah.
Ada yang kemudian tersentuh ketika membaca surat Ali Imran. Jadi beda-beda memang. Jadi makanya Al-Quran itu adalah seperti intan yang setiap sisinya itu memancarkan kilonya sendiri. Dan setiap manusia itu menangkap kilo itu dari sudut yang berbeda-beda gitu. Makanya kita nggak boleh overestimasi ataupun underestimasi. Karena tugas kita yang penting itu apa? Yang penting kita itu adalah berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Apa itu muslim? Muslim itu dari kata aslama. Muslim itu berserah diri sebetulnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat itu sebetulnya adalah bentuk nyata dari penyerahan diri. Apa wujudnya? Yaitu sampai ketika kita itu dengan kerendahan hati meletakkan bagian tubuh yang paling kita muliakan, yaitu kepala kita, wajah kita, di tempat yang paling rendah, yaitu di tanah. Maka itulah sebetulnya submission, ketundukan yang sebenarnya kepada pencipta kita. Maka sebetulnya sholat itu adalah untuk mencerabut rasa kesombongan yang ada pada diri kita. Kalau kita itu sholat dengan penuh penghayatan. Jadi ketika kita itu sujud, apa sebetulnya yang kita lakukan? Sebetulnya kita itu sedang menundukkan diri kita, menghambakan diri kita. Kita tuh menyadari dengan kesadaran yang sepenuh-penuhnya bahwa kita tuh hamba. Kepala kita yang kita muliakan, yang kadang-kadang kita banggakan, itu tidak lebih hanya sesuatu yang layak diletakkan di atas tanah itu sebetulnya. Itulah makna dari kita itu sujud sebetulnya. Makanya kadang-kadang itu ada non-muslim, hambanya Allah, yang melihat kita sujud, mereka terenyuh. Di saat mereka itu sombong, di saat mereka itu menghadapi masalah ternyata nggak bisa menyelesaikan. Terus melihat ada orang-orang yang meletakkan kepalanya di atas tanah, menghambakan dirinya, mengakui kelemahannya, mengakui kenistaannya di hadapan Sang Pencipta. Itu ternyata kadang-kadang membuat manusia yang lain itu terenyuh. Inilah yang kadang-kadang ya. Jadi kita itu muslim, tapi kita itu masih sombong dengan diri kita. Menganggap bahwa diri kita itu lebih mulia dari yang lain. Kita kadang-kadang sholat, tapi kita itu tidak menghayati apa makna dari sholat kita. Bahkan setelah sholat kita membanggakan diri. Tidak ada orang yang lebih baik daripada kita gitu. Padahal sebetulnya ketika kita sholat, sebetulnya kita itu sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena kita sebetulnya itu makhluk kecil yang tidak ada artinya sebetulnya. Nah kita ini kan hanya debu sebetulnya. Kalau kita lihat di bumi ini, ya kalau lihat manusia, jadi di dunia ini itu ada lebih dari 7 miliar manusia. Nah kita hanya 1 dari 7 miliar itu. Nah kita itu di bumi, itu kalau bumi di zoom dari jarak 1 juta meter, itu kita udah gak kelihatan ya. Jangannya 1 juta meter ya. Dari jarak 1000 meter aja kita udah gak kelihatan. Kita itu kecil. Yang membuat besar kadang-kadang itu kepala kita sendiri. Makanya kita itu sholat diajari oleh Allah untuk menundukkan diri kita. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah itu akhirnya membuka hatinya manusia. Lewat apa? Lewat caranya Allah. Jadi makanya kita itu nggak usah punya beban ya. Nggak usah mikirkan begini. Wah nanti Islam bagaimana ya? Nggak usah mikir kayak begitu. Karena Islam itu yang ngatur Allah. Nanti peradaban ke depan bagaimana ya? Gak usah mikir. Itu sudah diatur oleh Allah. Kita itu yang paling penting mikir diri kita. Ketika kita itu diperintah oleh Allah untuk dakwah, yang penting kita itu dakwah. Nah kalau kita nggak dakwah, nah itulah justru masalah yang paling penting. Berarti apa? Berarti kita itu
tidak menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Berarti kita nggak nurut dengan apa yang diperintah Allah. Berarti kita itu sebenarnya tidak pasrah dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diminta dakwah, dakwah saja. Kita disuruh nyampaikan saja dengan cara yang terbaik. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya orang kalau memahami itu nggak ada beban. Nah, orang itu kadang-kadang jadi beban. Itu kenapa? Karena dipikir seakan-akan dia yang harus menyelesaikan. Akhirnya saking banyaknya mikir, akhirnya nggak melakukan apa-apa kadang-kadang. Akhirnya malah ketakutan sendiri. Begitu ketakutan sendiri, akhirnya malah ngikuti opini. Kancaku kok orang sing sholat ya, wis rasa sholat lah gitu. Kancaku kok do korupsi ya, wis melu korupsi wae lah gitu. Kancaku kok do ngambil riba ya, wis melu riba lah gitu. Nah, itu yang banyak terjadi akhirnya. Kenapa? Karena Islam itu betul-betul tidak sampai kita hayati. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, maka yang paling penting kita itu yang menghayati Islam itu. Setiap yang kita lakukan kita hayati. Apa sebetulnya makna dari semua ini? Kita diperintah oleh Allah sholat aja yang terbaik dengan kesadaran. Kita diminta oleh Allah untuk dakwah yang terbaik. Kita diminta untuk menyampaikan, kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Karena itu tugas kita. Karena kita itu mudzakir, kita itu mubaligh. Tetapi Allah lah yang membuka pintu-pintu hatinya manusia. Gitu, okay. Jadi memang saya kalau lihat misalnya, itu memang luar biasa. Jadi orang itu kadang-kadang itu anti Islam, memusuhi Islam, tapi tidak tahu tiba-tiba itu muncul hidayah di dalam hatinya. Ya, memang macam-macam, okay. Dan betul-betul. Jadi yang masuk Islam kalau saya lihat di Barat itu ya macam-macam. Mulai dari orang yang awalnya anti Islam, awalnya itu orang ateis, awalnya itu pastor, awalnya itu orang yang nggak peduli dengan kehidupan. Tapi atas izin Allah, lewat caranya Allah, akhirnya mereka itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat ketika mereka membaca Al-Quran itu akhirnya ada ayat-ayat tertentu yang itu begitu berkesan bagi mereka. Ya, kalau misalnya orang-orang ateis ya, memang surat Al-Baqarah itu paling, kalau saya perhatikan itu paling mengena ya. Ya, kemarin yang saya cerita tentang Jeffrey Lang itu ya, Profesor Jeffrey Lang, profesor matematika itu. Mereka itu baru baca satu ayat dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu sudah apa namanya? Dia sudah berpikir yang sangat mendalam gitu. Memang ada juga yang dia baca Alif Al-Baqarah, tapi dia nggak mendapat kesan apa-apa. Akhirnya ketika dia itu baru mendapat kesan yang mendalam, misalnya ketika membaca surat Ali Imran. Karena sebetulnya manusia dengan hati nuraninya, dia itu pasti bertanya, pasti dia berpikir bahwa kalau orang itu berpikir dan merenung, pasti dia tahu bahwa alam ini diciptakan. Karena alam ini nggak mungkin ada dengan sendirinya, diciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu the ultimate power, yaitu sesuatu yang punya kekuatan yang maha dahsyat. Dan dia pastilah tidak seperti makhluknya. Maka sebetulnya ada suatu ajaran yang diikuti banyak oleh orang-orang Barat tentang konsep bahwa Nabi Isa itu the son of God ya. Bahwa Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Kadang-kadang mereka itu ya ini nggak masuk akal gitu ya. Nggak masuk akal. Semakin dipelajari semakin nggak masuk akal. Bahkan dengan logika yang gampang, logika sederhana, ada orang yang berlogika begini. Ada yang saya nggak mengatakan dia itu anaknya Tuhan. Saya nggak mengatakan dia itu Tuhan, dia itu hanya anaknya Tuhan, hanya anaknya Tuhan gitu ya. Sebab kalau dia bukan anaknya Tuhan, dia anaknya siapa kan gitu ya. Ada orang yang berlogika, yang namanya anaknya kambing
Ya kambing. Yang namanya anaknya ayam, ya ayam. Maka kalau dia itu anaknya Tuhan, ya Tuhan. Masa Tuhan punya atribut layaknya manusia? Nah kalau Tuhan sedang tidur, terus yang ngatur alam semesta ini siapa? Padahal alam semesta ini terus berjalan. Seperti yang kita bisa saksikan saat ini. Makanya ketika mereka itu membaca, entah dengan sengaja atau tidak sengaja, membaca surat Ali Imran misalnya, akhirnya mereka itu jiwanya terguncang. Misalnya ketika mereka melihat ada ajaran yang begitu luar biasa. Jadi bahkan mereka itu, orang-orang di barat itu, mereka itu awalnya tuh nggak tahu kalau di dalam Quran itu membahas tentang Nabi Isa. Nggak tahu mereka itu, banyak yang nggak tahu. Bahkan dikiranya Quran itu isinya hanya puja-puji kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu mereka itu membaca Al-Quran, ternyata mereka tercengang. Ternyata apa? Ternyata informasi tentang Nabi Isa itu jauh lebih banyak dibanding informasi tentang Nabi Muhammad. Dan kalau kita lihat ternyata dalam Al-Quran itu tidak ada informasi yang merendahkan Nabi Muhammad, itu enggak ada. Merendahkan Nabi Isa itu enggak ada. Bahkan isinya itu justru menyanjung dan memuliakan Nabi Isa sesuai dengan tempatnya. Sehingga akhirnya mereka itu tercengang. Bahkan akhirnya banyak yang menangis gara-gara membaca ayat itu. Gitu. Kalau kita baca misalnya surat Ali Imran, idz qalatil malaikah ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak seorang laki-laki, dengan munculnya seorang laki-laki, ismuhu al-masih Isa, yang namanya adalah Isa ibnu Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah. Dan Nabi Isa itu adalah orang yang wajihan, orang yang mulia fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan beliau juga termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Beliau itu diberi kemampuan oleh Allah berbicara ketika masih di dalam dalam belean, wakahla, dan ketika dewasa, wa minas sholihin, dan beliau termasuk orang yang soleh. Nah kemudian ketika itu Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku punya seorang anak laki-laki, padahal aku bahkan tidak pernah bersentuhan. Walam yamsasni bashar. Jadi aku nggak pernah bersentuhan dengan seorang pria, dengan seorang laki-laki. Maka Allah mengatakan, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah ketika menghendaki sesuatu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan jadi, maka jadilah. Maka ketika mereka itu membaca ayat ini, mereka terguncang. Inilah justru penjelasan yang paling rasional, bahwa beliau itu bukan anaknya Tuhan, tapi beliau itu adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, makhluknya Allah yang mulia baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga akhirnya mereka itu mencari lebih jauh lagi. Mereka membaca Al-Quran, dan mereka itu memang luar biasa. Jadi ketika kita tuh membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu isinya tantangan yang luar biasa. Jadi mereka ditantang, dan mereka menyadari betul ditantang itu. Karena ketika mereka membaca Al-Quran, kadang-kadang yang dibaca itu terjemahannya, karena mereka ingin tahu substansinya. Nah kalau kita kebalik, kalau kita yang sering kita baca kan justru bukan maknanya kadang-kadang.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ditantang oleh Allah. Jika memang kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kalau mau ragu silakan ragu, enggak apa-apa, silakan enggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian memang ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, tidak masalah, itu manusiawi, wajar. Tapi begini, sekarang kita fair saja. Jika memang kamu merasa ragu dan merasa benar bahwa Quran itu bukan dari Allah, sekarang gini aja tantangannya, buat aja yang semisal satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, kalau perlu ajak semua orang yang bisa kalian ajak. Bahkan kalau kalian bisa komunikasi dengan setan, dengan jin, ajak setan dan jin sekalian untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika memang kalian itu benar gitu. Mereka merasa ditantang dan mereka mendapati ternyata memang mereka nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Al-Quran yang mulia itu. Maka dengan itu akhirnya mereka terbuka hatinya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di belahan dunia sana orang itu berbicara tentang kehidupan. Orang itu berbicara tentang meaning of life, tentang makna kehidupan. Tapi kadang-kadang kita di sini itu hanya berdebat tentang hal yang remeh-temeh. Kita tuh hanya berdebat tentang apakah orang yang kunut atau enggak kunut itu saudara kita atau tidak gitu. Itu masalahnya kadang-kadang gitu ya. Ya, tapi inilah kehidupan ya. Semuanya akan terus berjalan. Tapi yang paling penting adalah ingin saya sampaikan, kita itu jangan sampai kehilangan motivasi. Jangan sampai kehilangan harapan. Karena sebetulnya kalau kita lihat dunia di luar sana, jadi memang mereka sedang menuju kepada keagungan Islam. Jadi baik kita ikut atau enggak ikut, Islam itu akan terus berkembang, karena itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita enggak ikut, maka kita adalah serugi-ruginya manusia. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditambah sedikit, monggo silakan. Oke, monggo 1, 2. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Anam, saya sangat tersentuh dengan materi pada ahad ini. Saya mau nanyakan yang pertama, di dalam Al-Quran Allah itu sudah memberikan manusia, seluruh manusia, calon manusia sudah memberikan kesaksian bahwa Allah itu Tuhannya. Alastu bi rabbikum, apakah aku itu Tuhanmu? Kata Allah, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Tapi ketika lahir di dunia, maka seperti yang terjadi sekarang ini, seperti yang diuraikan oleh Ustadz Anam, bahwa banyak sekali yang tidak beragama Islam dan sebagainya. Dan yang kedua, saya tertarik dengan penjelasan Ustadz bahwa di Inggris, di Amerika, di Belanda, di Jerman itu banyak orang yang berlomba-lomba masuk Islam. Tapi menurut saya, kami sangat berpikir, kami sangat prihatin sebagai bagian dari salah satu umat Islam di Indonesia, khususnya di Semarang, di Jawa Tengah ini. Saya mengikuti perkembangan Islam, perkembangan umat Islam sendiri, bukan orang lain, itu sangat prihatin. Terjadi perpecahan, pertengkaran di dalam umat Islam sendiri. Kalau beberapa bulan yang lalu atau beberapa yang lalu pernah umat Islam dengan umat Islam atau tokoh Islam mengatakan bahwa kamu tuh goblok karena berjenggot. Ini yang disampaikan hanya dari umat Islam sendiri, bahkan tokoh organisasi itu. Nah, belakangan ini terjadi lagi penolakan takbir akbar di Masjid Al-Jabar Bandung, ya, yang dihadiri oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Dr. Khalid Basalamah LCMA, ya. Itu sampai yang hadir ribuan, puluhan ribu itu ditolak.
Justru yang menolak itu dari Banser GP Ansor sendiri, Tat. Yang katanya Gus namanya ya, pakai Gus gitu. Bahkan sampai Ustadz Basalamah tidak jadi ceramah pulang ke Jakarta. Ini sungguh sangat disayangkan. Persoalannya alasan menolak sangat sederhana, Tat. Katanya dia Wahabi, katanya dia radikal, katanya mencelka, katanya fitnah, katanya memecah belah dan sebagainya. Dan bahkan dari Gus ini itu membuat polling kepada netizen, ya, membuat dalam akun Twitternya sendiri di dalam pertanyaannya kepada netizen, bagaimana kalau apakah nanti pengajian ini diteruskan apa tidak? Ternyata menakjubkan sekali. Netizen mengatakan 80% tidak, tapi 82% itu digelar kembali. Insya Allah nanti di Al-Jabar Jawa Barat akan digelar lagi dan insya Allah akan diikuti semuanya. Dan terakhir, Tat, saya sangat kecewa apabila ada ustadz atau kiai atau pemaku materi penceramah, Tat, itu ditanya oleh jamaah atau kita yang tidak tahu menanya, itu kadang-kadang jawaban dari penceramah ini, Tat, itu tidak menggunakan dalil Al-Quran maupun hadis, tapi dengan nafsunya sendiri. Atau kalau mungkin dia Muhammadiyah, ya dia harus jawab dengan Muhammadiyahnya sendiri. Kalau dia tokoh NU, dia menjawab dengan ketokohan ke NU-nya sendiri, tidak melalui Al-Quran, tidak melalui hadis. Ini yang saya sangat perhatian sampai saat ini. Demikian Ustaz Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebutkan Isa ibnu Maryam. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Tapi justru saya membaca itu bahwa orang Israel itu punya agama tersendiri, yaitu Yudaisme. Itu kenapa? Seperti contoh Nabi Muhammad itu kan dilahirkan di Arab. Dia orang Arab akhirnya beragama Islam banyak. Tapi justru kalau Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, tapi Bani Israel sendiri itu banyak yang tidak percaya pada Kristus, yaitu dia malah membuat agama Yudaisme. Bagaimana itu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mungkin cukup nggih. Ada lagi? Oke. Cukup nggih? Oke. Nggih, mungkin saya akan coba jawab dengan singkat ya, karena waktunya sudah hampir jam 6. Nggih. Yang pertama tentang betul. Jadi kita ketika ada di alam ruh itu kita udah menjalani persaksian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita, nah kemudian persaksian itu sebetulnya berada dalam jiwa kita. Itu masih ditempelkan Allah di situ. Berupa apa? Berupa ghorizah tadayyun, berupa naluri beragama. Jadi sebetulnya manusia itu ketika dilahirkan, maka di dalam hatinya itu built-in, itu ada yang namanya naluri beragama. Kenapa itu muncul? Ya karena ada persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga naluri beragama ini sebetulnya dia terus mencari kebenaran sebetulnya. Gitu. Tapi memang tergantung lingkungan. Nah, ketika di lingkungan itu memadamkan, maka dia sebenarnya nggak padam. Dia sebetulnya itu hanya mengecil naluri itu, tapi dia tetap masih ada. Makanya saya itu misalnya melihat ya, bahkan orang-orang barat sekalipun, orang-orang non-muslim itu, mereka itu juga sebetulnya juga mencari Tuhan. Dia itu merasa bahwa dirinya itu kecil, merasa dirinya lemah, dan dia itu merasakan bahwa di dunia ini pastilah ada sesuatu yang maha besar, the ultimate power, yang mengendalikan dirinya dan mengendalikan alam semesta ini. Itulah yang kemudian mereka pahami sebagai Tuhan. Nah, kemudian dia mencari.
wujudnya kayak apa ya Tuhan itu ya. Itu mereka mencari. Itu makanya ada yang mereka itu puas dengan penjelasan-penjelasan yang ala kadarnya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang mereka gak puas dengan penjelasan yang ala kadarnya. Maka di barat itu akhirnya banyak orang yang dia itu sebetulnya percaya kalau alam ini diciptakan. Percaya bahwa pencipta itu adalah Sang Maha Kuasa. Tapi ketika dia itu mempelajari agama-agama yang ada, akhirnya dia itu gak puas dengan agama yang ada. Akhirnya mereka itu menjadi orang-orang agnostik, ya bukan ateis ya. Tapi agnostik. Agnostik itu dia percaya kepada Tuhan, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, tapi dia itu tidak percaya dengan agama-agama yang ada. Kenapa? Karena dia merasa gak puas dengan penjelasan agama-agama yang ada. Nah, orang-orang agnostik ini, saya kemarin melihat di YouTube itu, dia agnostik. Tapi pada akhirnya dia tuh berpikir, loh, kalau memang ada Tuhan, pengatur alam semesta, dan itu saya percaya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kemudian apa yang mesti harus saya lakukan kepadanya? Jangan-jangan apa yang saya lakukan itu justru tidak diridhoi oleh dia. Akhirnya dia tuh mencari lagi dan mencari lagi. Maka wujud dari adanya ghorizatut tadayun itu akhirnya manusia itu mencari Sang Maha Kuasa. Mencari Tuhan yang sebenarnya. Makanya kita jangan pernah mengunderestimasi orang. Wah, kamu itu tertutup hatinya, jangan pernah begitu ya. Karena orang itu selama dia manusia, maka di dalam hatinya sebetulnya ada yang namanya ghorizatut tadayun. Dan itu yang membuka siapa? Yang membuka hatinya itu Allah. Tetapi kita sebagai makhluknya Allah diminta untuk menyampaikan tugas kita, yaitu dakwah, untuk menyampaikan hidayah. Hidayah itu Allah, tetapi sampainya hidayah kadang-kadang melalui kita, gitu. Makanya Rasul mengatakan la ayyahdiyallahu rajulan bika khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Jadi kalau seandainya hidayahnya Allah sampai kepada seseorang melalui kita, hidayah itu dari Allah bukan dari kita, okay? Tapi sampainya itu melalui kita. Itu lebih baik bagi kita dibanding kita tuh memiliki onta merah, dibanding kita tuh memiliki dunia seisinya. Ini kayak rezeki itu datangnya dari Allah, tapi kadang-kadang melalui kita. Nah, kalau rezeki itu datang kepada makhluknya Allah melalui kita, dengan cara kita infaki, kita berikan, kita bantu, maka itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi memang alastu bi rabbikum itu kemudian dia ketika orang mengatakan bala qalu bala syahidna, itu wujudnya adalah tadi, yaitu ada yang namanya ghorizatut tadayun pada diri setiap manusia. Cuma ghorizatut tadayun itu kadang-kadang memang menurun gara-gara lingkungan itu. Tapi akan tetap ada. Jadi, makanya kita nggak boleh ngepal orang. Jadi kecuali memang dia sudah meninggal dalam kondisi tidak beriman. Berarti sudah tertutup benar-benar ya. Tapi kalau sebelum dia meninggal, maka dia tetap ada potensi untuk menerima hidayah itu siapapun orangnya. Terus yang kedua, tentang permusuhan di antara umat Islam, ini memang sesuatu yang harus kita yang harus kita prihatin ya. Tapi itulah fakta, itulah kenyataan. Nah, terus gimana kalau sudah begitu? Ya sudah, kalau memang begitu, berarti apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa mendamaikan, itu akan sangat baik kita lakukan. Insya Allah itu akan jadi anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita gak bisa mendamaikan, gak bisa meluruskan, maka kita doakan. Ya semoga saudara-saudara kita ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita perlu bicara face to face ya, kadang-kadang ya. Makanya kadang-kadang itu orang itu terbuka hatinya. Yang ngomong itu enggak harus orang yang lebih hebat, lebih besar. Kadang-kadang itu justru orang-orang di bawahnya kadang-kadang. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk selalu menebarkan kebaikan. Ya apalagi kalau kita tokoh, kita punya jalur ya, itu harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendamaikan sesama muslim. Jadi
Jadi kita kan diperintah oleh Allah ya untuk wa aslihu. Jadi kita untuk mendamaikan saudara-saudara kita. Itu tugas kita ya, tugas kita untuk mendamaikan. Ya memang kadang-kadang kita prihatin. Ya jangan-jangan begitu itu karena dia pengen eksis ya. Ya bisa jadi kan? Ya sudahlah gitu. Maka silaturahim menurut saya itu cara yang paling baik ya. Makanya saya kira saat ini itu saat yang paling tepat bagi kita sesama mukmin untuk saling silaturahim. Ya datang berkunjung ke rumah, ngobrol, jangan-jangan ada masalah yang perlu kita bantu gitu. Itu penting ya. Dan nggak usah berpikir kalau silaturahim ini orang NU, ini orang Muhammadiyah, pokoknya ini orang Wahabi, enggak, semuanya itu sesama mukmin. Jadi perbedaan itu hanya perbedaan pada hal-hal yang sifatnya itu cabang sebetulnya itu ya. Tapi memang kadang-kadang itu dibesar-besarkan. Oh ini Wahabi. Oh itu kan sesuatu yang dibesar-besarkan. Padahal kita semuanya itu adalah sesama mukmin. Kemudian tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu betul, Nabi Isa itu memang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya adalah anak cucu dari Nabi Yakub, Ishak Yakub itu Bani Israel. Ya, Nabi Isa itu makanya Nabi Isa itu nabi terakhir dari Bani Israel. Tapi ternyata ya enggak dulu enggak sekarang ya. Jadi yang menerima ya ada, yang menolak ya ada banyak gitu. Bahkan yang menolak pada waktu itu ternyata justru tokoh-tokoh penguasa dari Bani Israel yang akhirnya dengan ketokohannya, dengan kekuasaannya bahkan sampai mempersekusi, bahkan sampai berniat untuk membunuh Nabi Isa. Dan akhirnya ceritanya panjang, tapi singkat cerita beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengikutnya Nabi Isa itu kemudian ditangkap, bahkan sebagian dibunuh. Nah kemudian cerita ini kan tersebar luas. Jadi pembantaian kepada umatnya Nabi Isa ini tersebar luas. Dan pada waktu itu kan di daerah Palestina. Nah pada waktu itu Palestina itu menjadi negara bagian dari Romawi sebetulnya. Akhirnya berita itu sampai ke telinganya penguasa Romawi. Akhirnya penguasa Romawi itu ingin mengetahui apa duduk masalahnya, kok sampai ada pembantaian di daerah saya gitu. Akhirnya diceritakan tentang apa yang terjadi, tentang Nabi Isa, tentang mukjizat-mukjizatnya. Akhirnya sampai penguasa Romawi ini menangis. Dan akhirnya mereka itu menerima ajaran Nabi Isa. Kemudian penguasa Romawi akhirnya memerintahkan kepada kemudian memerintahkan untuk ganti membantai orang Bani Israel yang ada di situ ya. Ya itulah kemudian akhirnya ajaran Nabi Isa itu pindah ke Romawi. Itu alasannya. Kenapa kok yang menerima ajaran Nabi Isa malah bukan Bani Israel gitu, seperti itu sebetulnya ya. Tapi dalam perjalanan, nah karena ajaran Romawi itu sudah punya ajaran politeisme. Maka ketika ada ajaran monoteisme itu nggak bisa diterima gitu oleh Romawi itu sendiri. Nah akhirnya gimana? Ya biar diterima harus ada penyesuaian. Makanya ada yang namanya sinkretisme, monoteisme itu ya politeisme gitu ya. Makanya muncul konsep satu adalah banyak, banyak adalah satu. Tapi akhirnya diterima memang. Tapi bagi orang yang berpikir ini jadi sandungan yang paling serius memang ya. Ini sebuah konsep yang paling nggak rasional. Karena satu itu bukan banyak dan banyak itu bukan satu. Kira-kira begitu guys singkat cerita. Nanti insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wasami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kami